Oke, kali ini kita dihadapkan pada sebuah dilema klasik di dunia saham. Apakah ini sebuah turnaround story yang bakal kasih untung besar, atau malah jadi jebakan Batman? Di satu sisi, mereknya kita semua kenal, mungkin kita percaya. Tapi, begitu kita intip laporan keuangannya, wah ceritanya beda jauh, jauh lebih kelam. Pasti pernah lihat kan merek ini di toko-toko? Ya, Camfood. Sosisnya, burgernya, baksonya, udah jadi bagian dari banyak keluarga di Indonesia. Mereknya kuat banget, semua orang tahu. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kalau sebagai konsumen sih, kita mungkin suka ya sama produknya. Tapi sebagai investor, kita nggak boleh berhenti di situ. Kita harus gali lebih dalam, karena ceritanya jauh lebih rumit. Yuk kita bedah bareng-bareng perusahaan dengan kode saham Food ini. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Siapa sih sebenarnya yang ada di balik merek Camfood yang terkenal ini? Namanya PT Sentra Food Indonesia Tbk, kode sahamnya yaitu Food. Jadi mereka ini perusahaan induknya PT Kemang Food Industries alias yang punya Camfood. Mereka udah listing di bursa dari tahun 2019, membawa nama besar Camfood ke lantai bursa. Nah, ini dia. Mereknya boleh kuat, tapi cerita di pasar sahamnya beda. Kita mulai dari red flag pertama, tanda bahaya yang paling kelihatan sama investor manapun. Perusahaan ini masuk daftar pemantauan khusus BEI. Dengerin baik-baik, ini bukan sekedar catatan kecil ya, ini tuh warning serius. Artinya ada masalah fundamental di dalamnya. Terus apa artinya? Gampangnya gini, perusahaan ini lagi diopname sama bursa karena kondisi keuangannya gawat, yaitu ekuitasnya negatif. Utangnya lebih besar daripada total asetnya. Nah, kalau nggak sembuh-sembuh, resiko paling parahnya yaitu delisting, dikeluarkan dari bursa. Datanya makin memperkuat sinyal bahaya tadi. Lihat deh, laba per saham alias EPS-nya konsisten negatif. Dari 2022 sampai data terakhir, angkanya minus terus. Ini artinya apa? Perusahaan ini bukan cetak untung, tapi malah terus-terusan bakar duit. Oke, sekarang kita masuk ke jantung permasalahannya. Seberapa parah sih kondisi keuangan perusahaan ini? Yuk kita lihat angkanya langsung. Coba lihat angka ini. Minus 14,83 miliar rupiah. Itu rugi bersihnya loh dalam setahun terakhir. Ini bukan cuma sekedar lagi nggak untung, ini udah pendarahan finansial yang serius. Bahasa teknisnya itu krisis defisiensi modal. Biar gampang, bayangin aja gini. Kalau perusahaan ini dijual semua asetnya, gedungnya, mesinnya, semuanya deh, duitnya itu masih nggak cukup buat bayar semua utangnya. Wah, ini posisi yang bahaya banget kan? Nah, ini dia pertanyaan yang paling bikin deg-degan buat investor. Dengan kondisi separah ini, seberapa dekat sih perusahaan ini ke jurang kebangkrutan? Ada loh satu alat ukur yang sering dipakai buat memprediksi kebangkrutan, namanya Altman Z-Score. Dan kalau kita lihat datanya, ini ngeri banget. Skornya turun terus dari 0,70 di tahun 2020 sampai anjlok jadi 0 di tahun 2022. Jadi, kesimpulannya apa? Gini, menurut model Altman ini, skor di bawah 1,81 itu udah masuk di stress zone atau zona bahaya. Risiko bangkrutnya tinggi banget. Nah, skornya Food ini 0. NOL. Ini udah lampu merah paling terang yang bisa kita lihat. Tapi, setelah semua berita buruk tadi, disinilah ceritanya jadi menarik. Karena manajemennya nggak tinggal diam. Mereka percaya ada jalan keluar. Strateginya ada dua pilar utama. Yang pertama, mereka mau bikin produk baru, makanan olahan suhu ruang, jadi lebih awet dan gampang distribusinya. Yang kedua, dan ini yang bisa jadi game changer-nya, mereka mau jadi pemasok buat program pemerintah, makan bergizi gratis atau MBG. Biar kebayang segede apa peluang ini, lihat angkanya. Program MBG itu bisa menjangkau lebih dari 61 juta orang. Coba bayangin, kalau Food bisa dapat secuil aja dari proyek raksasa ini, dampaknya ke pendapatan bisa luar biasa, bisa membalikan keadaan. Oke, jadi sekarang kita sampai di persimpangan jalan. Ini saatnya kita timbang-timbang. Di satu sisi, ada resiko finansial yang parah banget, tapi di sisi lain, ada potensi turnaround yang gede banget. Kita ulang lagi ya, risikonya, ekuitas negatif, bisa di delisting, rugi terus-terusan, sama kepemilikannya terpusat banget. Tapi potensinya, merek Camfood itu kuat banget. Ada produk baru dan ada peluang emas dari program MBG. Kesimpulannya pas banget. Ini adalah saham high risk, high reward. Jelas bukan buat investasi yang cari aman. Ini lebih ke spekulasi, bertaruh pada cerita pemulihan. Kalau berhasil, untungnya bisa gede. Tapi kalau gagal ya ruginya juga fatal.
Pada akhirnya, keputusan ada di tangan Anda sebagai investor. Datanya sudah kita lihat bareng-bareng. Pertanyaannya sekarang tinggal satu. Buat Anda, untuk perusahaan seperti Food ini, di mana batas antara resiko yang bisa dihitung dengan pertaruhan buta? Cuma Anda yang bisa menjawabnya.